Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, saya Nagia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi kuliah dengan judul penelitian dan pengembangan. Nah, langsung saya akan membahas tentang metode penelitian dan pengembangan. Untuk pengertiannya, metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggris, Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektivitas produk tersebut. Jadi, penelitian dan pengembangan ini adalah metode penelitian yang membahas tentang bagaimana cara mengembangkan sebuah produk dan bagaimana cara mengimplementasikan produk yang sudah kita kembangkan tersebut. Nah, adapun langkah-langkah penelitian dan pengembangan. Yang pertama, potensi dan masalah. Jadi, dalam melakukan penelitian pengembangan, kita harus tahu dulu apa masalahnya dan apa potensi yang akan terjadi ketika kita melakukan sebuah pengembangan dari misalnya kita misalkan sebuah aplikasi kuisis. Jadi, misalnya kita ingin mengevaluasi kegiatan belajar siswa PAI. Jadi, kita menggunakan metode penelitian pengembangan. Kita menggunakan aplikasi kuisis. Nah, yang pertama kita harus melihat potensi dan masalah apa yang terjadi. Terus selanjutnya pengumpulan data. Pengumpulan data ini dapat berupa wawancara atau observasi langsung ke gurunya. Misalnya, apa sih yang diperlukan dalam penelitian atau bagaimana sih karakteristik peserta didik. Nah, selanjutnya desain produk. Nah, setelah kita mengetahui karakteristik peserta didik, maka kita dapat mendesain produk kita. Bagaimana cara kita membuatnya agar menarik sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, selanjutnya ada validitas desain. Jadi setelah kita membuat sebuah produk, desain produk, maka kita perlu memvaliditasnya. Kita bisa menanyakan kepada orang yang memang bisa dipercaya, orang yang ahli dalam hal tersebut. Selanjutnya, revisi desain. Nah, setelah kita memvalidasi desain, tentunya kita akan berkonsultasi kepada para ahli. Tentunya ada beberapa revisi, maka kita melakukan revisi desain tersebut. Selanjutnya, uji coba. Nah, setelah kita merevisi desain kita, maka kita melakukan uji coba. Uji cobanya ini hanya kepada beberapa orang saja untuk melihat apakah penelitian kita apakah desain yang kita gunakan itu efektif untuk diterapkan di dalam sebuah kegiatan. Selanjutnya, revisi produk. Nah, setelah uji coba produk, kita meminta peserta didik itu untuk memberikan saran atau kritik atau evaluasi terhadap produk yang kita hasilkan. Jadi, setelah adanya kritik dan saran, maka kita merevisi produk tersebut. Apa sih yang diinginkan oleh peserta didik? Nah, selanjutnya uji coba pemakaian lagi. Jadi, setelah kita merevisi tadi, maka kita uji coba lagi. Apakah masih ada yang menjanggal? Apakah masih belum sesuai dengan yang seharusnya? Jadi ketika belum sesuai misalnya, maka kita revisi lagi produk kita tersebut. Nah, setelah kita merevisi beberapa kali dan hasilnya sudah bagus, sudah kita coba lagi, sudah kita terapkan lagi, hasilnya bagus dan efektif, maka produk yang kita kembangkan itu bisa kita realisasikan atau di sini disebut dengan produksi massal. Jadi produk atau desain yang sudah kita lakukan, yang sudah kita buat tadi, sudah melalui proses-proses tahapan tersebut, maka bisa kita terapkan di dalam sebuah kegiatan, misalnya mengevaluasi. Jadi kita sudah bisa menerapkan aplikasi kuisis ini untuk mengevaluasi proses pembelajaran mahasiswa PAI gitu ya. Jadi
Prosesnya apa saja secara singkat itu? Yang pertama, apa sih potensi masalahnya? Yang kedua, mengumpulkan data, apa sih karakteristik peserta didik? Yang ketiga, desain produk. Setelah kita mengetahui karakteristik peserta didik, kita mendesain produknya sesuai. Selanjutnya, validasi desain. Kita bisa memberikan atau memperlihatkan atau konsultasi kepada ahli desainnya. Selanjutnya revisi desain, lanjut uji coba desain produk kita. Setelah itu direvisi lagi, lalu diuji coba lagi. Kalau masih ada yang belum sesuai maka perlu direvisi lagi. Setelah sesuai maka itu sudah bisa kita realisasikan di lapangan. Oke teman-teman, itulah materi singkat terkait dengan penelitian pengembangan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.